Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 bersama saya Bapak Ali Sururi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dalam pembelajaran ini ada tujuan yang ingin digapai. Yang pertama, kalian mampu menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kalian mampu menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar Ka'bah yang berada di Mekah Mukarramah. Islam pertama kali ada di Mekah, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar Pulau Indonesia. Yang jadi permasalahan, kapan Islam masuk di Indonesia? Dan dibawa oleh siapa? Ini menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya makam kuno di Mahligai Barus, daerah Sumatera. Yang mana yang batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Ini sama dengan abad ke-7. Ada 3 teori besar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Di antaranya adalah yang pertama, teori Gujarat. Islam masuk di Indonesia dari wilayah Gujarat, India, melalui pedagang Muslim pada abad ke-13 Masehi, ada pada tahun 1300-an. Yang kedua, teori Mekah. Islam masuk di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa pedagang dari Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sambil berdagang, sambil berdakwah, menyiarkan agama Islam itu adalah menjadi misinya. Yang ketiga, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Persia, sehingga di Gujarat sebelum ke Indonesia sekitar abad ke-13. Di antaranya dipastikan dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama, Kerajaan Pasai, terletak di Sumatera pada tahun 1297 Masehi, yang kemudian dikenal dengan nama Serambi Mekah atau Aceh sebagai daerah masuknya Islam pertama kali. Jalur masuknya Islam ke Indonesia, coba kamu perhatikan berikut ini gambar Pulau Indonesia. Dan di situ juga ada Pulau Arab, ada Baghdad, ada India. Kalau kita amati dari pulau ini, kalau kita lihat negara Arab, ini dari Arab, setelah itu ke Baghdad, ke Persia, setelah itu ke India, setelah itu masuk ke Pulau Indonesia. Kalau alur yang lain dari Arab, setelah itu langsung ke India, pada akhirnya ke Indonesia. Ini kalau kita lihat dari peta ini. Sedangkan bagaimana strategi dakwah Islam di Indonesia? Nah, ada di antaranya perdagangan. Bahwa aktivitas dagang yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Muslim juga dibarengi dengan misi dakwah di dalamnya. Sehingga banyaknya orang sekali yang masuk Islam lewat interaksi sosial setiap hari. Bahkan daerah pesisir ini terutama, banyak sekali mereka yang masuk Islam. Seperti pembesar-pembesar atau bupati-bupati. Apalagi ada zaman akhir-akhirnya Majapahit. Banyak sekali yang masuk Islam. Yang kedua, lewat jalur perkawinan. Ada satu ketentuan di dalam Islam. Ketika orang masuk Islam, ketika orang mau menikah harus masuk Islam.
Para pedagang bila dilihat dari aspek ekonomi, para pedagang muslim ini memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik. Banyak yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Dan ketentuannya dalam Islam harus masuk Islam sebelum menikah. Kerabat tidak menghalangi, kerabat merestui, pada akhirnya terjadi pernikahan, di situ anaknya Islam, kerabatnya masuk Islam pula, sehingga membentuk daerah-daerah yang disinggahi atau yang dimiliki oleh orang Islam. Berkembang terus dari anak ke anak, dari kerabat ke kerabat. Makanya jalur pernikahan ini sangat cepat sekali. Yang berikutnya adalah pendidikan. Para ulama-ulama, mereka mendirikan lembaga pendidikan. Tentunya pendidikan Islam, berupa majelis pesantren. Lewat ini para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman pada santri. Santri kembali ke daerah dan kampung halamannya masing-masing juga mengembangkan Islam, membangun majelis, membangun pesantren, dan ini yang menjadikan perkembangan Islam lewat jalur pendidikan sangat cepat sekali. Berikutnya adalah kesenian. Seperti yang diterapkan oleh Sunan Kalijaga, beliau tokoh yang mahir dalam mementaskan wayang. Sebelum menonton, orang-orang disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sederhana memang dalam Islam. Beliau mementaskan dengan diisi nilai-nilai agama. Berikutnya lewat jalur politik. Di Maluku dan di Sulawesi Selatan, rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Di Sumatera, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kepulauan yang pertama kali dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara atau Perlak daerah Pasai. Pembawanya para pedagang, para mubalik dari Arab, Parsi, dan Gujarat. Nah, ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah makam, di mana makam ini tertulis dengan huruf-huruf Arab. Di antaranya adalah di perkampungan Barus, Maligai di Sumatera, yang batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Islam di Kalimantan. Sebelum Islam, Kalimantan merupakan kerajaan Hindu, kerajaan Daha, kerajaan Diba, dan Kahuripan. Nah, di sini terjadi konflik, di mana keluarga kerajaan Daha dan Banjar terjadi permasalahan, terjadi konflik, sehingga Raja Banjar ini minta bantuan kepada Raja Demak yang pada saat itu diperintah oleh Sultan Trenggono. Raja Demak mau membantu asalkan dia mau Islam beserta rakyatnya. Akhirnya atas bantuan Raja Demak, Raja Banjar mampu menyelesaikan konflik dan pada akhirnya mendirikan kerajaan Islam Banjar di sana. Dan ini ditulis dalam Hikayat Banjar. Pada akhirnya apa? Ya, di sana banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Kerajaan Banjar ini berada di Kutai, Kalimantan pada tahun 1557 Masehi. Ini di antara gambarnya kerajaan Banjar pada saat itu. Berikutnya adalah di Jawa. Islam masuk di Jawa pada abad ke-11. Ini ditemukannya makam Siti Fatimah binti Maimun di desa Leran, Gresik, di mana batu nisannya tertulis angka 1028 Masehi. Ini sekarang masih ada di sana ya, sering diziarahi makamnya ini. Kemudian generasi berikutnya yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para wali songo. Mungkin ini nggak asing bagi kita. Ada Maulana Malik Ibrahim atau terkenal dengan Sunan Gresik. Ada Sunan Ampel, ada Sunan Amunang, ada Sunan Derajat. Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini merupakan putra daripada Sunan Ampel. Ada Sunan Giri. Sunan Giri merupakan murid daripada Sunan Ampel. Ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Kudus, ada Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Ini perkembangan Islam berikutnya.
cara berdakwah yang dilakukan beliau sehingga Islam sangat cepat sekali berkembang di Jawa ada di antara dengan cara hikmah, dengan tutur sapa yang baik, perilaku kebaikan yang diterapkan, dengan kebijaksanaan beliau. Yang kedua adalah dengan mau'idul hasanah, dengan suri teladan yang baik. Dan yang ketiga adalah dengan cara berdiskusi, memberikan pemahaman pengetahuan, pemahaman keilmuan, pada akhirnya tertarik dan masuk Islam. Demikian keterangan yang sahabat saya sampaikan pada pembelajaran ini, mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.